Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga. Untuk yang sudah, terima kasih banyak sudah mendukung channel saya. Jadi ditonton videonya sampai selesai ya, biar tidak salah paham. Oke, di sini ada head unit Android 9 in merek CEC yang mati total. Ini sudah tersambung setrumnya ya. Strum sudah tersambung seperti ini, tapi ini mati total, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Disorot di apa ini, LCD nya pakai senter juga tidak ada bayangan gambar. Nah, kadang kalau mati seperti ini Android itu bisa juga mati lampu backlight nya, jadi masih ada bayangan-bayangan gambar di LCD ini, tapi tidak jelas ya karena mati lampunya, lampu backlight-nya yang mati. Jadi disorot pakai senter biasanya, atau pakai senter HP itu bisa terlihat ada bayangan gambar. Nah, itu berarti cuma mati lampu backlight-nya. Kadang ada seperti itu juga. Tapi kalau ini sudah tidak ada sama sekali, ini setrum masuk tapi masih panas di bagian sini. Ini berarti IC suara masih hidup ya. Nah, untuk merek ini CEC, Audiobank, Variety, atau ada yang merek lainnya, itu biasanya ada penyakit yang seperti ini. Jadi langsung saja akan saya bongkar dulu. Nah, khususnya untuk merek CEC, terus Variety, Audiobank, itu biasanya dalamnya seperti ini ya. Karena saya pikir itu satu pabrik atau satu perusahaan. Yang penting yang ini nih, segelnya seperti ini nih. Ini masih tersegel barusan ya, belum pernah dibongkar. Nah, SB itu biasanya isinya mirip-mirip seperti ini, dan banyak kerusakan juga seperti ini, mati, kondisinya mati, tapi IC suara masih panas ya. Nah, cuman di sini tidak panas, di bagian sini tidak ada yang panas nih. Nah, sini ada panas, anget bukan panas banget, bukan sih, cuman anget ya, seperti ini. Nah, kadang ada juga kalau IC sudah tidak hidup atau tidak anget sama sekali IC suara ini. Nah, itu saya pernah dapat ini mati nih, yang di sini nih, yang IC ini nih 6 kaki. Tapi saya cari penggantinya itu tidak dapat, cari-cari di Google pun tidak dapat ya. Ini serinya itu berapa ini, 32018 W101. Wah, itu saya cari-cari di Google itu nggak ketemu, nggak ada yang jual. Jadi ya sama saja, tidak bisa hidup lagi karena IC ini mati, nggak ada penggantinya, jadi tidak bisa hidup. Nah, untuk ini kasus yang CEC ini, karena IC ini masih anget, kemungkinan IC program masih bekerja ya, masih fungsi lah istilahnya. Nah, keseringan di sini untuk yang model ini aja. Jadi kadang setiap Android itu, biarpun posisi matinya sama atau kondisinya sama persis seperti ini, posisi mati dan ini masih hidup IC suara, tapi yang rusaknya itu tidak sama dengan yang sekarang ini. Jadi macam-macam ya, perlu diperiksa dulu. Yang jelas periksa pertama itu 5 volt. 5 volt itu kalau ini ada di sini berarti 5 voltnya, 5 volt utama. Dan di sini juga ada IC MCU atau program, ini biasanya 3,3 volt, dan regulator 3,3 voltnya ada di sebelah sini. Kalau nggak salah ini mungkin 3,3 volt, ini
9 volt ya, sepertinya ini di sini ya, untuk 3,3 voltnya ini regulatornya ya, untuk model PCB ini, karena setiap PCB beda-beda. Nah, kalau 3,3 volt di sini hidup, 5 volt sudah hidup, tapi head unit mati, tidak ada tanda-tanda kehidupan, itu bisa saja IC MMC atau prosesor atau RAM, atau bisa juga ini IC regulator MediaTek seperti itu. Nah, kalau yang ini seringnya itu terjadi korosi di bagian sini nih. Saya buka dulu elko nya. Nah, ini kan bekas lem ya, ini ada karatan seperti ini sampai nempel di elko nya juga berkarat. Ini yang bikin masalah, si head unit ini mati. Ini khusus merek CSC, terus Audio Bank atau Varity, pokoknya yang PCB nya sama persis kayak gini dan segelnya seperti ini. Itu biasanya ada korosi di sini. Kenapa korosi di situ mati? Karena di situ ada MOSFET saklar yang tidak bekerja. Jadi MOSFET saklar itu fungsinya untuk mengalirkan setrum 5 volt. Saya bersihkan dulu. Nah, ini sudah saya bersihkan, sudah bersih ya. Ini terlihat bekasnya ada karat-karat, cuman harus berhati-hati membersihkan ini, jangan sampai PCB nya terkelupas. Jadi basahi dulu dengan thinner, lalu kalau sudah lentur si lemnya ini baru dibersihkan. Nah, seperti ini. Ini yang di sini juga bersihkan aja, karena ini nanti kalau lama-lama terkena panas, ini bisa menjadi karat di PCB nya dan mengakibatkan error si head unitnya ya. Jadi bisa error karena korosi sebenarnya. Nah, itu tadi yang korosi itu di sini yang sempat ada karatnya. Nah, yang saya bilang MOSFET itu yang ini ya. Ini tulisannya A19T kalau nggak salah. Akan saya lihat dulu. Benar A19T. Nah, itu MOSFET saklar. Jadi MOSFET saklar ini mengalirkan setrum 5 volt yang arahnya itu kemungkinan dari balik sini ya, dari sekitaran sini, karena ini PCB nya multi layer, jadi ada di dalam PCB ini ada jalur ya, di tengah-tengah PCB ini tembus ke sini, ke kaki ini, kaki nomor 3, dan keluar di kaki nomor 2. Nah, di sini kaki nomor 1 itu triggernya dari IC program dari MCU ini. Itu biasanya cuma setrum kecil lah, antara 2,5 volt sampai 1 volt ke bawah ya. Nah, kalau sudah hidup si IC program itu, kaki nomor 1 ini akan setrumnya menurun. Kalau posisinya masih dimatikan, itu nomor 1 ini sama dengan nomor 3 ya setrumnya. Itu karena ada resistor kecil di sini untuk meredam lah ya, intinya itu untuk meredam si kaki nomor 1 ini agar agar tidak hidup terus, intinya lah seperti itu. Untuk mengantisipasi si MOSFET ini tidak hidup terus, jadi ada resistor kecil ini, ukurannya biasanya 100 kilo mungkin ya.
dihubungkan dari nomor 1 ke nomor 3 di sini, karena nomor 3 ini inputnya 5 voltnya yang awal ya, dari luar sini 5 volt dari sini akan disaklar oleh MOSFET ini keluar di nomor 2 ya. Nomor satunya ini yang begitu MOSFET hidup akan menjadi min atau 2,5 volt ke bawah lah, itu biasanya sudah hidup si MOSFET ini. Kalau kaki nomor 1 sudah ada 2,5 volt ke bawah, itu 5 volt yang dari nomor 3 ini akan keluar di nomor 2 dan masuk ke bagian sini. Ini ada bagian tikon atau penaik tegangan buat LCD dan lampu backlight yang sini. Ini lampu backlight, ini lampu ini untuk step up LCD, jadi baru hidup. Nah, saya bersihkan seperti ini. Di sini juga bersihkan, antisipasi biar nanti tidak karatan lagi, takutnya karatan lagi ya. Untuk yang kerusakan seperti ini, merek JEC Audio Bank Variety atau sejenis yang PCB nya sama persis lah, yang PCB nya mirip seperti ini. Bukan hanya mirip, harus sama persis, soalnya nanti ada yang warna hijau juga, cuman posisi skemanya itu berbeda, tidak sama seperti ini ya. Ada banyak, bukan ada lagi, tapi banyak yang sama seperti ini warnanya, cuman posisi-posisi IC-nya itu beda tempatnya, dan juga kadang beda beda jenis IC-nya walaupun fungsinya sama, misal regulator, cuman beda menggunakan IC apa gitu. Nah, ini sudah kita bersihkan tadi. Kadang ada juga tidak hanya dibersihkan, tapi si MOSFET-nya itu harus diganti, kadang sampai short ya. Kalau karatannya parah itu kadang MOSFET saklarnya itu jadi konslet. Kadang resistornya juga harus dilepas, dibuang karena sudah ngelos atau berubah nilainya dari resistor itu. Ya bagusnya sih diganti, cuman kalau diganti itu kan jarang, saya nggak punya penggantinya, biasanya saya buang aja, saya buang, nggak pakai resistor yang kecil tadi ya. Ini tadi benar nggak di sini? Nah, biarin aja lah, ini harusnya sudah mau menyala ya. Kita tes saja seperti ini, tidak usah dibaut, harusnya sudah mau menyala, cuman kita tes saja. Nah, di sini tidak mau menyala, kita akan ukur dulu tadi untuk MOSFET-nya ya. Kalau yang tidak menyala seperti ini harus diukur MOSFET-nya. Di kaki nomor 1 itu harus tidak boleh ada 5 volt. Nomor 1, nah ini 4,45 volt, sama dengan kaki nomor 3. Pasti kaki nomor 2 nya nggak keluar setrumnya ya, karena nomor satunya masih keluar 4,45 volt. Nah, kalau begini kita lepas atau cabut resistor yang kecil tadi ya. Ini di sini ada resistor kecil. Nah, ini yang ini nih. Ini akan kita lepas nih, karena ini menghubungkan antara nomor 3 dan nomor 1.
kecil banget, ini nggak kelihatan ya, sebenarnya kecil banget. Nah di sini tadi udah hilang ini, tapi belum bersih. Sepertinya sudah bersih. Coba diukur lagi. Nomor 1 apakah masih keluar 5 volt 4 berapa tadi ya, anggap aja 5 volt lah biar gampang. Nah ini sudah tidak keluar. Kaki nomor 3 harus keluar 4,5. Nomor 1 tadi kan sama ya kayak nomor 3, ini sudah tidak ada setrum sama sekali, kemungkinan sudah hidup. Di nomor 2 ini harusnya sudah keluar ya, 4,48 4,5 lah gampangnya. Tinggal pasang lagi, dites lagi. Ini seharusnya nyala ya, karena tadi sudah keluar setrumnya ke kaki nomor 2, harusnya menyala. Nah sudah menyala. Jadi sudah menyala. Apakah normal? Harusnya normal, karena ini sebenarnya cuma korosi tadi, tidak ada kerusakan di IC atau komponen lainnya. Harusnya nyala seperti biasanya, seperti ini. Ini berfungsi untuk merek JEC Audio Bank dan lainnya yang PCB nya itu sama persis kayak di video ini ya, tapi tidak menjamin untuk yang merek lain yang PCB nya beda atau tidak sama persis dengan yang merek ini. Sebenarnya kalau merek ini awet, cuman kerusakan masalah kendalanya itu di situ saja, tapi ya agak lemot juga untuk merek ini ya, rada lemot lah. Jadi seperti itu saja untuk videonya. Mudah-mudahan menambah pengalaman baru untuk Anda yang menonton. Jadi ini seperti ini, kadang-kadang seperti ini, tapi LCD nya 60 pin itu bisa saja beda ya. Intinya kalau servis itu yang pertama, kalau kita baru servis ya harus periksa tadi setrum 5 volt di ini, setrum 3,3 volt di yang buat MCU ini untuk yang jenis seperti ini. Kalau yang jenisnya lain ya nanti bingung juga lah, karena di sini ada jenis ini, MCU nya ada di sini, bentuknya pun beda kan, beda bentuk karena ini memang beda model, banyak yang beda. Makanya yang cara ini hanya khusus merek JEC Audio Bank yang PCB nya kayak gini ya. Jadi intinya itu sebenarnya mesin tidak apa-apa, cuman setrum 5 volt yang ke lampu buat lampu backlight dan LCD itu hilang dan tidak mau menyala semua, jadinya seperti itu. Untuk bagian di prosesor dan di bagian MMC RAM itu tidak mau menyala. Mungkin juga ada ininya, jalurnya ke regulator MediaTek ya, untuk menghidupkan regulator MediaTek itu mungkin dari
si lampu backlight atau dari Tikon yang step up itu ya. Kan di Tikon LCD ini membutuhkan setrum min dan plus atau high dan low kalau di Tikon. Nah, di sini baru mau menyala kalau itu sudah keluar seperti itu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton videonya. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya juga. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah mendukung channel saya. Untuk yang belum, silahkan untuk di subscribe dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.